Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Apa kabar? Baik, Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar hari ini. Sehat, Pak Rudi? Alhamdulillah Bu, sehat. Hari ini sungguh luar biasa Ibu untuk mengikuti kegiatan praktek ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak Rudi. Tentunya Pak Rudi banyak kegiatan ya. Enggak, dahsyat Saya sekali Bu. senang kita hari ini. Saya saya senang kita bisa bicara ngobrol hari ini ya. Tujuan kita adalah untuk memahami lebih dalam mengenai tantangan yang sedang Bapak alami di sekolah. Kira-kira apa Pak Rudi? Ada nggak di kelas Pak Rudi mengalami apa namanya supaya kita nanti kedepannya kita lebih baik lagi, gitu, Pak Rudi. Enggak Bu, benar sekali. Terima kasih Bu Hera. Jadi memang saya ini merasa cukup kesulitan Ibu dalam mengelola kelas Ibu. Jadi siswa-siswa saya ini sangat aktif Ibu, hiperaktif gitu saya. Jadi di sini siswa saya ini banyak bicara Ibu, sehingga sulit ketika saya ini menyampaikan materi Ibu, seperti itu. Menyampaikan waktu di kelas ya Pak Rudi ya, menyampaikan Nggih, karena ramenya gitu Pak Rudi ya. nggih benar sekali Terus Ibu. mengelola kelas yang sangat aktif itu memang eh, saya juga mengalami seperti itu Pak Rudi ya, Nggih. sangat sulit memang. Eh, Kira-kira Bapak bisa menceritakan apa lebih detail tentang situasi yang membuat Bapak mengalami kesulitan tersebut, Pak? Nggih, Apa yang biasanya terjadi di kelas gitu, Pak? Atau jadi membuat Bapak mungkin sedikit frustasi ya, Pak ya? ini benar sekali Bu. Jadi setiap kali saya ini memulai pembelajaran ya Ibu. Jadi kelas saya ini luar biasa rame Ibu. Saya sudah mencoba Ibu ya berbagai cara, kemudian juga memberi mereka tugas individu juga Ibu. Tapi justru mereka semua ini kesulitan untuk fokus Ibu. Jadi benar-benar saya merasa frustasi ini Bu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan di sini terbuang-buang gitu maksudnya Bu. Begitu. Eh, Terbuang-buang, Bapak bisa menjelaskan lebih detailnya, Pak, Nggih. mengenai apa yang terjadi, apa yang membuat Bapak frustasi di kelas itu lebih detailnya itu mungkin siswa apa membalikkan meja apa bagaimana gitu Pak. Benar Mungkin bisa sekali. detailnya bagaimana Pak? Benar sekali. Jadi kadang anak-anak ini ketika pembelajaran Ibu ya kadang keluar Ibu ya ke toilet gitu ya. Kemudian juga tanpa sebab juga kadang mereka izin ke belakang gitu Ibu ya. Bahkan ketika tugas kelompok pun juga begitu Ibu. Mereka juga keluar, kadang mereka juga keluar ketika diskusi, keluar dari tempat duduknya dari kelompok itu. Kemudian ini apa ya menyebabkan saya frustasi Ibu ya. Nah ini eh, kalau saya ini lagi menjelaskan materi Ibu, ini mereka tuh menganggap mudah Ibu. Jadi seakan-akan mereka sudah bisa sehingga mereka ini banyak ngobrol begitu Ibu. Lebih lebih tidak memperhatikan gitu ya Pak ya. Bener bener Terus Ibu. ya gitu sering Pak, sering terjadi di kelas. Sering sekali Seberapa Ibu. sering? Bahkan ini sepanjang Ya, pembelajaran pun juga seperti itu Ibu. Jadi sulit sekali iya, yang membuat mereka ini diam Ibu. Apalagi kalau materinya itu iya, materinya yang mudah atau mungkin menurut mereka tuh membosankan Ibu. Mereka hampir setiap pembelajaran mereka keluar bikin ribut juga seperti itu Ibu. iya. Selain itu mungkin apa yang membuat kesulitan Pak? Selain selain eh, apa cueknya anak-anak itu apa kira-kira Pak? Mungkin ada yang mempengaruhi situasi ini, situasi yang seperti itu. Kebisingan juga Ibu ya. Jadi anak-anak ini sulit untuk konsentrasi sebenarnya Ibu. Anak-anak ini lebih Iya, suka main sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu Bu. iya. Apa namanya?
lebih seneng kalau anak-anak itu bermain gitu ya Iya Pak ya. benar, benar Jadi sekali. ya, Apalagi ya kalau kalau ada terima kasih. kalau nggih, Nggih. Ya, saya sudah mendapatkan informasi dari Pak Rudi. Terima kasih banyak. Pak Rudi sudah memberikan informasi ke saya. Kira-kira eh, mari kita coba Pak identifikasi. Kira-kira apa Pak yang membuat apa supaya bisa menurut Pak Rudi supaya bisa anak-anak ini terfokus ke Pak Rudi. Kira-kira ada nggak Pak cara mengatasi masalah kebisingan dan kurangnya keterlibatan siswa itu Pak? nggih Ibu. Mungkin ini semacam rencana aksi mungkin gitu Bu ya lebih tepatnya Oke, ya seperti itu. Jadi betul. Ada, menurut saya sendiri Ibu ini menurut eh, untuk mengatasi masalah ini pada siswa ini yang sulit fokus di awal pembelajaran gitu Ibu. Saya ini bisa mencoba beberapa pendekatan yang lebih menarik Ibu. Salah satunya ya ya, mungkin dengan pembelajaran yang aktif, aktivitasnya itu yang langsung melibatkan siswa Ibu. Kemudian juga pendekatannya juga pendekatan yang menarik, kemudian melibatkan siswa, kemudian ya contohnya seperti permainan-permainan edukatif sih seperti itu Bu. Yang ya, berkaitan dengan materi pembelajaran gitu, seperti itu. Kemudian juga ya, mungkin juga ada diskusi kelompok kecil juga Ibu yang bisa menjadi ya, alternatif yang baik untuk merangsang pemikiran kritis pada anak sebenarnya, dan juga ya, komunikasi antar siswa karena kalau saya perhatikan di sini kan komunikasinya antar siswa tidak terkendali gitu Ibu. Artinya mereka ya. ketika berkomunikasi asal-asalan, bikin gaduh, Tidak terarah ya tidak Pak ya. terarah, tepatnya seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita rangsang pikiran mereka dengan pemikiran yang kritis, kemudian juga Iya, komunikasinya itu antar siswanya ini diarahkan mungkin dengan melibatkan siswa tersebut secara aktif, kemudian di awal pembelajaran sampai di akhir, kemudian juga harapannya kan lebih antusias seperti itu Bu, jadi lebih iya, fokus pada pembelajaran begitu Bu. Dan iya, yang betul. perlu memastikan juga bahwa aturan kelas juga Ibu ini seperti keyakinan kelas ini juga Kesepakatan. keyakinan kelas itu juga perlu dipahami sama siswa dan juga seluruh siswa tentunya seperti itu Bu. Jadi tidak hanya pada sebagian siswa saja dan juga ada konsekuensi juga pada pemahaman atau peraturan yang sudah ditentukan itu. Jadi ada konsistensinya, Iya, ada apa namanya ya konsekuensi jika mereka iya. semua tidak mematuhi keyakinan kelas tersebut. Apa yang dibuat Nggih, ya seperti gitu. itu Ibu. Mungkin Ya, itu yang apa namanya itu yang pas ya untuk ide-ide. mereka sebenarnya Iya, seperti itu. ya. Luar biasa Pak Rudi. Saya sangat setuju dengan Pak Rudi. Ide-idenya itu sangat bagus Nggih, ya. nggih. Selain apa memberikan pembelajaran yang bervariasi, kemudian apa namanya kita apa mentaati peraturan apa keyakinan kelas ya. Jadi anak-anak memahami keyakinan kelas itu sangat luar biasa sekali Pak Rudi. Mereka akan merasa lebih memiliki ya tanggung jawab, memiliki tanggung jawab dan apa otomatis patuh sama aturan-aturan tersebut. Itu ide yang luar biasa Pak Nggih, Rudi. nggih seperti itu. Bagaimana kira-kira Pak Rudi ada apa namanya? Kapan kira-kira memulainya? Jika kita kalau sudah Pak Rudi sudah ada gambaran, kira-kira bagaimana Pak Rudi? Nggih. Jika rencana tersebut kapan gitu kira-kira? Baik Ibu, kalau menurut saya ini dalam minggu depan ini kayaknya harus rencana ini harus kita laksanakan gitu Bu. Saya sendiri sangat terobsesi sekali untuk segera merubah sifat-sifat dari murid saya yang masih tidak
uh, apa ya, tidak sesuai dengan aturan di kelas begitu Ibu. Mungkin ini bisa saya terapkan di minggu depan dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran lebih aktif dan juga variatif. Ini mungkin minggu depan akan kami laksanakan seperti itu Ibu. Mantap Nantinya, Ardi. nanti, Saya nanti akan saya kabari Ibu. saya ya saya sangat jadi termotivasi juga Pak Rudi. Apa namanya untuk ikut serta di dalam maksudnya perjalanan Pak Rudi untuk membuat anak-anak ini lebih mantap lagi ya belajarnya. Jadi ini ide yang sangat bagus dan saya akan dukung sepenuhnya ya. Jadi jika ada kesulitan jangan ragu-ragu Pak Rudi untuk menghubungi saya nanti. Mungkin saya bisa bantu semampu saya, dan tujuan kita kembali ke tujuan kita awal adalah untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya dan kita semangat untuk memajukan pembelajaran. Gitu Pak Rudi ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk hari ini. Oke. Saya sangat antusias mendengarkan cerita Pak Rudi dan memotivasi saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, mungkin langsung kita ke refleksi Refleksi dulu. ya. Oke. Ya. Saya share screen dulu. Kelihatan ya Ibu ya? Wah, kelihatan. Kelihatan Bu? Ini ya. Oh ini coachnya Pak Rudi nih ya. Coachnya Ibu Hera. Oke. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke. Saya kira semua ini ya sudah ya. Pak Rudi yang menilai kan ya? Ini Ibu. Ini. Oh ya. Oke. Percakapan kurang ke bawah Pak Rudi. Apa namanya? Kurang ke bawah ya. Kanannya apa? Garisnya digeser ke bawah. Sudah? Percakapan ya berhasil fokus tujuan utama yaitu mengatasi masalah ya yang sulit diatur di kelas ya. Oke, monggo Ibu. Di masalah yang dihadapi Koci berhasil diidentifikasi secara rinci, mulai dari kebisingan kelas hingga kurangnya keterlibatan. Ya, Koci diberikan ruang untuk memberikan ide-ide kreatif, gitu Pak Rudi ya. Terus rencana aksi yang dibuat jelas dan spesifik sehingga mudah untuk diimplementasikan, tanggung jawab untuk melaksanakan rencana. Ya, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Meskipun sudah mengidentifikasi beberapa masalah, mungkin perlu dilakukan eksplorasi ya Pak Rudi. Setelah permainan dan diskusi kelompok, mungkin ada pendekatan lain yang bisa dicoba. Ya, evaluasi tidak hanya terbatas apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Sebelum sesi coaching, saya sudah sudah melepas HP dan yang mengganggu di sebelah aman semuanya. Ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Saya kira Pak namanya. Tadi saya sudah santai menurut saya Pak Rudi. Sudah. Ya, menurut saya sudah rileks tadi kan ya. Daripada kemarin. Ya. Saya akan mengembangkan instrumennya. Saya akan memberikan dukungan berkelanjutan kepada Koci bahkan setelah
sesi coaching. Ya, ini yang perlu di apa namanya ditindaklanjuti Pak Rudi ya. Nggih, Bu. Sebagai coachnya kan, apa yang Anda apa itu? Ini saya tadi Bu yang anu perasaan saya ini. Apa yang Oh saya ya, rasakan pada saat di coaching ini tadi tuh saya merasa terbantu sebenarnya Ibu dengan sesi coaching ini. Sebenarnya itu masalah saya yang sebenarnya Bu di kelas 5 oh ini. ya, Saya jadi memahami akar permasalahan saya ya, sehingga rencana aksi ini yang saya buat ini nanti saya rasa sudah jelas, mudah juga. iya, Nanti dan ini saya juga merasa terpercaya diri juga untuk menghadapi ya, kelas ini seperti itu. Terima kasih Bu betul. atas dukungannya Ya, seperti itu. saya kira Pak Rudi ini juga bisa ditambahkan apa namanya coaching ini untuk membuat selain percaya diri kita seperti ada dukungan semacam dukungan gitu kan Pak Rudi ya. Nggih, ini Bu. Dukungan dan Ya, bimbingan juga. itu saya. Nggih. Ya betul. Nggih, siap. Ya dah. Saya kembali lagi. Ya, langsung ya. Sebentar Bu. Ya. Saya sekarang sebagai coaching. Ya, saya sekarang sebagai kucingnya, coachnya gitu Bu. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak Rudi. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Ibu. Senang sekali saya pada hari ini bisa bertatap maya dengan Ibu Hera, ya. Jadi pada kesempatan ini apa kira-kira Ibu tujuan kita ini untuk melakukan coaching hari ini? Kira-kira apa Bu tujuannya? Anu Pak, saya akan apa namanya istilahnya curhat Pak ya. Oke. Apa? Ya, ini kelas saya itu sering anu Pak, sering anak-anak itu kalau di jam awal itu masih oke lah ya. Ya. Tapi kalau sudah di jam tengah, jam terakhir itu anak-anak itu konsentrasinya lepas Pak. Meskipun di pembelajaran seni budaya kan menurut saya kan sudah ini ya Pak ya, sudah gembira ya. Ya, Tapi benar. kalau di jam tengah-tengah itu mesti lepas sudah anak-anak pengen pulang, lihat jam, lihat keluar gitu Pak. Oke. Baik. Tapi paling tidak untuk meningkatkan apa namanya memotivasi anak-anak itu bagaimana gitu loh Pak. Oh gitu ya. Jadi permasalahannya Ibu hari ini sebenarnya adalah mungkin siswa kurang greget belajar gitu Bu ya. Nah, Di siang ya itu ya harinya Pak. anak-anak Iya, ini sudah mulai nggak betul. konsentrasi lagi seperti itu Ibu. Iya, Oke. Oke. betul. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara detail Ibu ya. Seperti Iya, apa keadaannya di kelas itu atau ketika Ibu melakukan pembelajaran? Seperti apa sebenarnya? Jelasnya seperti iya. apa Ibu? Saya itu sudah melakukan beberapa strategi sebetulnya Pak ya. Iya, iya. Eh, Cuman mungkin kalau saya amati anak-anak itu lebih tidak fokusnya kalau saya sudah banyak menggunakan strategi ceramah, Pak. Oh Jadi gitu. terkesan anak-anak itu apa namanya cuek, Pak. Kayak saya itu ngomong sendiri jadinya. Padahal saya sudah di modul ajar saya itu sudah saya apa namanya rinci, Pak. Ya, Eh, ya. ini ya memang waktunya apa saya menjelaskan gitu Pak, tapi kayaknya enggak nyampe ke anak-anak gitu Pak. Oh gitu ya. Padahal Oke. suara saya juga keras sudah Pak. Mungkin lebih spesifikkan lagi Ibu ya. Mungkin apa ini kejadiannya hanya pada jam pembelajarannya Ibu saja? Apa ini berlaku juga kepada guru-guru yang lain seperti itu Bu? Kalau saya tanya kemarin Pak ya, dan saya mengamati beberapa guru yang mengajar di kelas itu
guru mapel lain, Pak. Nggih. Jadi saya penasaran saya kenapa kok anak-anak ini kalau pas saya ceramah kok lepas gitu, maksudnya blank gitu. Apa di pelajaran saya saja, apa saya jadi apa namanya Pak ya, tidak pede, Iya. apa apa karena enggak suka sama saya gitu saya kadang-kadang Iya, Pak. iya. Ternyata ternyata di kelas lain juga begitu Pak. Jadi Hmm. yang saya amati itu kalau gurunya banyak ceramahnya, anak-anak lepas Pak. Jadi enggak apa namanya, enggak fokus sudah. Kayaknya enggak, tidak dihiraukan gurunya ngomong apa itu, dia ngobrol sendiri, lihat jam, sudah enggak ini lagi, Pak. Oke, oke. Enggak fokus lagi. Mungkin menurut Ibu ada masalah lain nggak pada anak ini mungkin Bu? Coba mungkin Ibu bisa mengidentifikasi lebih jauh lagi tentang kondisi anak ini Bu, mungkin. Saya tanya ke beberapa anak itu ya, Pak ya. Tadi sepertinya kan mesti saya merefleksi apa kenapa kamu tidak fokus? Bu, ini Bu, nanti ada ekstra Bu, ada ini Bu. Jadi banyak alasan lah Pak di balik itu banyak sekali sudah alasannya gitu. Terus apa namanya ada satu refleksinya anak-anak. Katanya itu apa namanya lebih suka kalau kalau pas musik katanya Pak. Jadi pas pelajaran saya memberikan teori gitu Pak. Anak-anak itu terkesan, bahkan ada yang bilang sudah baca Bu tadi malam gitu Pak. Jadi dia kalau sudah diberi notasi terus main musik itu baru semuanya itu fokus ke situ Pak. Oke, Kalau enggak oke. ya seperti itu gitu Pak. Fokus di musik Bu ya. Oke, Iya, oke. Mungkin gini Bu, tadi sudah kita identifikasi permasalahan Ibu lebih jauh tentang kondisi yang Ibu alami seperti itu Ibu ya. Mungkin sekarang kira-kira rencana Ibu ini untuk mengatasi itu semua seperti apa Ibu? Mungkin lebih ke arah rencana aksinya kira-kira seperti apa Ibu? iya, Menurut Ibu iya bagaimana? Bapak. Saya itu berencana karena memang kalau di eh, unit yang baru, Pak ya, Iya, maksudnya pembelajaran di kegiatan pembelajaran unit yang baru, kayak misalnya tentang keragaman lagu daerah gitu kan, mereka kan dihadapkan dengan teori. oke, Itu oke. saya sudah membuat beberapa variasi, Pak. Jadi ada simulasi, ada tebak kata, Oke. terus kemudian window shopping Pak salah satunya itu mungkin anak-anak lebih apa namanya Oke. saya variasi lagi gitu. Jadi minggu ini minggu apa namanya minggu depan Pak anak-anak itu saya ajak untuk window shopping pertama. Saya ajak keluar. Oke. Mungkin anak-anak kalau di luar lebih fresh gitu Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Tadi rencananya Ibu luar biasa sekali mulai dari mungkin lebih tepatnya lebih ke arah ini Ibu ya. Bagaimana membuat anak ini senang belajar mungkin gitu Bu ya. Jadi dengan variasi pembelajaran ya seperti simulasi, Iya, apakah tadi juga ada tebak kata juga Bu ya. Kemudian juga ada apa tadi iya. window shopping Bu ya. Ajak Window keluar shopping Pak. juga. Nah, seperti itu. Saya ajak keluar Nah, itu ya. luar biasa Ibu. Oke, itu bentuk rencana aksinya luar biasa sekali, Bu. Ini saya sangat mendukung sekali, Bu. Mungkin Terima kasih. dalam ini bentuk tanggung jawab Ibu ini kira-kira dalam pelaksanaannya ini kapan, Ibu ya? Apa dalam waktu Mulai dekat minggu ini? depan Pak. Oh, minggu depan ini ya? Wah, Minggu luar depan. Iya biasa Pak. sekali, Bu Sudah ya. saya programkan di situ Iya. dan saya sudah membuat rencana-rencana untuk ininya mulai dari tempatnya yang Iya, saya iya. pilih karena di dekat ruangan saya kan ada hutan sekolah Pak. Iya. Itu nanti apa namanya skema-skemanya untuk apa keragaman lagu daerah dan lain sebagainya itu saya buat seperti ada apa namanya Pak
ada rumah adat, kemudian Oke. nanti saya kasih apa namanya? Saya kasih baju adatnya sama orangnya itu saya tempel Oke. atau nanti anak-anak apa namanya? Berbelanja di situ sudah Pak, namanya Oke, window oke. shopping. Jadi keliling. Oh Oke, oke. ini, jadi anak-anak juga bisa menempel sendiri begitu Pak. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa. Saya ini apa ya, terharu juga Ibu dengan rencana aksi yang akan dilakukan ini luar biasa juga, termasuk juga rencana apa tindak apa tanggung jawab juga yang akan dilaksanakan dalam minggu depan ini. Saya sangat mendukung Ibu. Jadi kita nanti ketemu lagi di minggu depan mungkin dalam bentuk evaluasinya begitu. Oke, Ya, terima kasih Ibu. ya, ya Waktunya saya, sudah saya, nggih. saya yang terima kasih Iya. Pak sudah Nggih, dapat dukungan sama-sama penuh dari luar biasa Bapak. sekali. Saya berharap, ya saya berharap sekali Ya. Bapak ikut terjun langsung Nggih, ke siap. kelas saya, mungkin Bapak bisa membantu kesulitan-kesulitan saya Nggih, atau siap. memotivasi anak-anak. Nggih, Terima kasih Pak. nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, sekarang saya mau merefleksikan kegiatan tadi Bu. Ya. Eh, Mas, adik Mas. Oke, sudah kelihatan Bu ya. Ya, Oke. Sekarang ini coach saya. Jadi tadi yang dilakukan kita Ibu, ya, sekarang saya sebagai coach Rahmat Rudianto dan coachingnya Ibu Hera. Apa yang sudah iya. berjalan tadi Bu, yang sudah berjalan kegiatan percakapan kita. Saya tarik ke bawah dulu biar jelas Ibu ya. Ini tadi saya juga merangkum beberapa di sini. Jadi percakapan kita sudah fokus pada tujuan tadi Ibu ya. Yang tadi Iya, betul. intinya kurang greget tadi Bu ya dalam belajar Ya, seni budaya kan gitu Bu ya di kelas ya. ya betul. Kemudian Betul. juga masalah yang dihadapinya juga yang Jawa Kunci berhasil mengintip secara rinci, kalau menurut saya sudah rinci sekali. Kemudian juga Ibu tadi juga Kunci memberikan ruang, saya juga tadi memberikan ruang, memberikan ide sebenarnya kepada Ibu untuk menyampaikan bagaimana Ya, menyelesaikannya juga, ada rencana aksi juga, oke, seperti tadi itu. Nah, ini sebenarnya ini Bu. Ini tadi masalah saya mau tanya dulu nih tadi. Masalah yang dihadapi Koci berhasil ditentukan secara rinci mulai dari apa tadi Bu ya? Dari apa tadi? mulai dari Dari tujuan tadi ya. Dari tujuan, tujuan, kemudian kemudian identifikasi ya masalahnya ya, identifikasi, kemudian juga ada identifikasi masalahnya, rencana aksi, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab ya. Oke. sudah kita lakukan semua. Oke, ya tanggung jawab juga tadi diberikan kepada Kuci. Ibu juga memberikan dukungan ya. Coach tadi saya sendiri memberikan dukungan secara penuh sudah. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan Ibu ya? Tadi menurut saya apa yang perlu ditingkatkan untuk Ibu itu adalah mungkin apa ya? Cara lain Bu ya. Beberapa masalah jadi mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu dilakukan, yang perlu dieksplorasi lagi Bu. Jadi tidak hanya satu permasalahan ya. Jadi mungkin mencari tahu akar penyebabnya. Tadi sudah sebenarnya Ibu sudah tadi akar permasalahan juga sempat tanya juga kepada guru, salah satu guru Bu nih. Seperti itu Bu ya. Iya, apa Mungkin gitu ya, ya. mungkin Terus saran saya apa yang perlu namanya? ditingkatkan tidak hanya pada satu guru, mungkin kepada guru Beberapa kelasnya, ya. kepada guru PJOK juga dan sebagainya begitu Bu ya. Itu. Kemudian hasil refleksi anak itu Pak juga. Iya, boleh juga seperti itu hasil refleksi Anda juga. Oke. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, dalam kehadiran penuh ini tadi saya lihat juga sebelum sesi coaching saya memastikan bahwa saya telah membaca materi benar sekali. Sempat ini juga kemarin juga bahkan kemarin ketika latihan juga Ibu sempat ngobrol-ngobrol juga dengan saya kan gitu Bu ya. Jadi Ya, kesiapannya sudah luar biasa. Kemudian selama coaching tadi juga dengan saya berusaha untuk memberikan perhatian penuh pada coach. Tadi sudah sempat tadi ya, ketika betul. saya melakukan coaching dengan Ibu, saya Ya, memberikan perhatian ya
dengan berikan Ya, salam dan sebagainya, kontak mata, malah ya, kakak ini betul. tidak kemana-mana, kontak mata saya langsung kepada ibu Ya, semua begitu. ya, Kemudian apa yang akan bapak atau ibu lakukan ya untuk memperbaiki ini saya ini, kalau menurut saya yang perlu dilakukan perbaikan ini, kalau saya sendiri bu ya, ini perlu pendekatan pembelajaran inovatif dengan teknik coaching yang efektif. ya, Jadi tidak hanya tirta saja ya, ini kan model tirta yang kita hadapi, yang kita praktekkan. Mungkin yang itu ada pendekatan-pendekatan lain nanti yang perlu saya pelajari lagi ya, seperti itu bu ya. yang kita pelajari. Benar Betul. sekali. Kemudian juga dukungan. Tadi saya memberikan dukungan, oke, di akhir. Sebenarnya tidak hanya Ya, di akhir saja. Ketika memberikan dukungan itu, mungkin saya juga akan berikan dukungan di awal, di tengah juga, ya, seperti itu. Oke. Itu betul. refleksi dari saya, Bu. Ini yang Ibu rasakan, ya mungkin ini bisa Ya, mewakili gitu. Seperti apa, Ibu? ya, ya. Ketika menjalani sesi coaching itu, sudah Pak, merasakan apa? Pengalaman yang unik ya, yang Iya, beragam. Perasaan yang muncul itu bisa dipengaruhi oleh apa banyak faktor nih Pak iya ya. benar sekali. Benar. Dengan coach. Jadi memang antara coach dan coachee itu harus harus match dulu. Jadi Benar-benar. memang ya, jadi memang itu yang apa utama Pak. Jadi kalau misalnya ada like and dislike, ini tidak akan bisa terjadi. Benar Nah, sekali. nah itu yang klik utama itu like and dislike itu harus dihapus. Jadi kalau misalnya antara coach dan coachee ini sudah tidak ada itu lawan, itu musuh, itu teman, tidak ada, sama semuanya. Kita tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja kita, pembelajaran kita. Oke, oke. Ya, Benar sekali. Oke, sudah Ibu? sudah Oke, saya klik. stop sharing dulu. Saya kembali. Dan ini saya rasa waktunya sudah selesai. Kalau yang rekaman saya ini sudah 32 ini sudah. Ya sudah, klik Oke, sudah. saya stop ya. Saya stop Ya, untuk yang nanti kalau lebih potong aja. ya, saya stop Ada recording 30. untuk yang ini, untuk yang dari Gmeet-nya, stop recording. Stop. Ya. Oke, sudah. Sekarang untuk yang ini